Tahukah kamu? Banyak orang weton legi dipercaya memiliki pendamping spiritual yang konon bisa membuka jalan rezeki, perlindungan, dan keberuntungan hidup. Tapi, tidak semua orang legi punya hodam yang sama. Di video ini, kita akan membahas 5 hodam sakti weton legi yang menurut kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan energi kelimpahan. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lanjut, klik like kalau kamu percaya setiap orang punya energi unik. Tulis di komentar weton kamu. Dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten seputar primbon, weton, dan filosofi Jawa lainnya. Dalam budaya Jawa, weton legi dikenal memiliki sifat lembut, pembawa damai, dan mudah menarik simpati. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa energi ini sering didampingi oleh hodam tertentu yang secara simbolis melambangkan kelancaran rezeki dan keberuntungan hidup. Konten ini bersifat edukasi budaya dan kepercayaan, bukan fakta ilmiah. Tonton sampai akhir, karena nomor terakhir sering dikaitkan dengan rezeki tak terduga. 1. Hodam macan putih, simbol kewibawaan dan keteguhan hati. Dalam kepercayaan budaya Jawa, macan putih sering dimaknai sebagai simbol kewibawaan, keteguhan batin, dan kekuatan karakter. Bagi pemilik weton legi, energi macan putih dipercaya hadir bukan dalam bentuk fisik, melainkan sebagai gambaran sifat alami yang kuat namun terkendali. Orang dengan weton legi yang diasosiasikan dengan energi ini biasanya memiliki pembawaan tenang, jarang berbicara berlebihan, tetapi ucapannya sering diperhitungkan oleh orang lain. Rezeki yang dikaitkan dengan simbol macan putih tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Banyak kepercayaan menyebutkan bahwa pemilik energi ini cenderung mendapatkan peluang dari kepercayaan orang lain, seperti diberi tanggung jawab, jabatan, atau amanah tertentu. Dari situlah pintu rezeki perlahan terbuka. Secara karakter, weton legi dengan simbol ini biasanya tidak suka pamer hasil kerja. Mereka lebih fokus pada kualitas, stabilitas, dan keberlanjutan. Rezeki yang datang sering berbentuk kestabilan ekonomi, rasa cukup, serta kemampuan bertahan di situasi sulit. Dalam konteks modern, energi ini cocok dengan profesi yang membutuhkan ketegasan dan kepercayaan, seperti wirausaha, manajerial, atau pemimpin tim. Namun, budaya Jawa juga mengingatkan bahwa energi sebesar apapun tetap perlu diimbangi dengan sikap rendah hati. Macan putih bukan tentang kesombongan, melainkan pengendalian diri. Saat sikap ini dijaga, rezeki dipercaya akan mengalir lebih lancar dan membawa ketenangan hidup. 2. Hodam naga hijau, simbol pertumbuhan dan kelimpahan bertahap. Naga hijau dalam kepercayaan Jawa dan Asia sering dihubungkan dengan makna pertumbuhan, kesuburan, dan kelimpahan yang berkelanjutan. Untuk weton legi, simbol ini dipercaya menggambarkan energi rezeki yang tidak meledak-ledak, namun terus bertumbuh seiring waktu. Orang dengan weton ini umumnya dikenal sabar, telaten, dan tidak mudah menyerah pada proses. Rezeki yang dikaitkan dengan simbol naga hijau biasanya hadir melalui usaha jangka panjang. Bisa berupa bisnis yang berkembang perlahan, karir yang naik secara bertahap, atau kemampuan mengelola keuangan dengan bijak. Dalam kepercayaan budaya, energi ini sering muncul pada individu yang konsisten menjaga niat baik dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Weton legi dengan simbol ini juga dipercaya memiliki daya tarik sosial yang baik. Mereka mudah menjalin relasi dan sering mendapatkan peluang dari lingkaran pertemanan atau kerjasama. Rezeki pun datang melalui jaringan, bukan hanya usaha pribadi. Hal ini menjadikan energi naga hijau identik dengan kerja tim dan kolaborasi. Pesan budaya yang sering disampaikan dari simbol ini adalah pentingnya kesabaran dan rasa syukur. Rezeki tidak selalu datang besar di awal, namun bila dijaga dan dikelola dengan baik, hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Naga hijau mengajarkan bahwa keberlimpahan sejati bukan hanya soal materi, tetapi juga rasa aman dan stabil dalam kehidupan. 3. Hodam kijang emas,
simbol kecerdikan dan peluang tersembunyi. Kijang emas dalam kepercayaan Jawa melambangkan kecerdikan, kepekaan, dan kemampuan membaca peluang. Untuk weton legi, simbol ini dipercaya menggambarkan individu yang cepat belajar, mudah beradaptasi, dan memiliki naluri kuat dalam melihat kesempatan kecil yang sering terlewatkan oleh orang lain. Rezeki yang dikaitkan dengan simbol kijang emas biasanya datang dari ide-ide sederhana namun tepat sasaran. Bukan rezeki besar yang tiba-tiba, melainkan hasil dari kejelian membaca situasi. Banyak orang weton legi dengan energi ini dipercaya cocok di bidang kreatif, perdagangan kecil, jasa, atau pekerjaan fleksibel yang membutuhkan kecepatan berpikir. Secara karakter, mereka cenderung ringan bergaul dan mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru. Hal ini membuat peluang sering datang dari interaksi sehari-hari. Dalam kepercayaan budaya, energi kijang emas juga dikaitkan dengan rezeki yang bergerak, artinya harus dijemput dengan usaha aktif, bukan menunggu. Nilai penting dari simbol ini adalah kesadaran diri dan kejujuran. Kijang dikenal gesit, namun juga waspada. Budaya Jawa mengajarkan bahwa kecerdikan harus dibarengi etika, agar rezeki yang didapat membawa ketenangan dan keberkahan. Saat keseimbangan ini terjaga, kehidupan pun dipercaya menjadi lebih ringan dan penuh peluang. 4. Hodam burung Garuda, simbol perlindungan dan jalan hidup yang lurus. Burung Garuda dikenal luas sebagai simbol perlindungan, keberanian, dan kebesaran jiwa. Dalam kepercayaan Jawa, energi Garuda sering dimaknai sebagai kekuatan moral dan niat hidup yang lurus. Untuk weton legi, simbol ini dipercaya hadir pada individu yang menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rezeki yang dikaitkan dengan burung Garuda bukan hanya soal materi, tetapi juga kemudahan hidup. Orang dengan weton legi yang diasosiasikan dengan simbol ini sering dipercaya mendapatkan perlindungan dari keputusan yang salah atau kerugian besar. Dalam perjalanan hidupnya, mereka cenderung selamat dari masalah besar meski menghadapi tantangan. Energi ini sering dihubungkan dengan profesi yang melibatkan pelayanan, kepemimpinan moral, atau tanggung jawab sosial. Rezeki datang dari kepercayaan, bukan dari paksaan. Budaya Jawa memandang Garuda sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari niat baik dan kesungguhan hati. Simbol ini juga mengajarkan keseimbangan antara ambisi dan nilai hidup. Saat seseorang tetap berjalan di jalur yang benar, rezeki dipercaya akan mengikuti. Bukan selalu berlimpah, tetapi cukup, aman, dan membawa ketentraman batin. 5. Hodam pendamping leluhur, simbol restu dan doa keturunan. Pendamping leluhur dalam budaya Jawa bukan dipahami sebagai makhluk tertentu, melainkan simbol energi doa, nilai keluarga, dan warisan spiritual. Untuk weton legi, kepercayaan ini sering dikaitkan dengan adanya restu dari garis keturunan yang menjaga langkah hidup seseorang. Rezeki yang dikaitkan dengan simbol ini sering datang pada saat tidak terduga. Bisa berupa pertolongan di masa sulit, kesempatan yang muncul tiba-tiba, atau terhindarnya seseorang dari masalah besar. Budaya Jawa memaknai hal ini sebagai buah dari sikap hormat pada orang tua dan leluhur, serta menjaga nilai-nilai kebaikan keluarga. Weton legi dengan energi ini biasanya memiliki empati tinggi dan rasa tanggung jawab kuat terhadap keluarga. Rezeki tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga keharmonisan, kesehatan, dan hubungan yang baik. Dalam kepercayaan tradisional, semua itu adalah bentuk kekayaan yang tidak ternilai. Pesan utama dari simbol pendamping leluhur adalah pentingnya menjaga adab dan rasa syukur. Selama seseorang hidup dengan niat baik dan menghormati asal-usulnya, jalan hidup dipercaya akan selalu diberi arah. Rezeki pun mengalir dengan cara yang lembut namun bermakna. Pada akhirnya, hodam dalam budaya Jawa bukan sekadar sosok, melainkan simbol energi, karakter, dan potensi diri. Rezeki tetap datang dari usaha, doa, dan niat baik. Sementara kepercayaan ini menjadi pengingat agar kita lebih mengenal diri sendiri. Kalau kamu weton legi,
Menurut kamu energi mana yang paling cocok menggambarkan dirimu? Tulis di kolom komentar ya.